Shalom Jemaat GKI Mojokerto. Hari ini kita akan memulai ibadah tahun baru. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, marilah kita mengambil waktu tenang dan mempersiapkan diri. Tahun 2021 telah berlalu. Tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya hari ini. Kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang saya kasihi, kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu marilah kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita makin melimpah atas saudara. Dan melimpah juga atas saudara. Silakan duduk. Saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah, sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 ini dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Kaulah pelindung abadi.
Sekalipun kita memasuki tahun yang baru, ternyata kesalahan dan dosa lama berulang juga. Oleh sebab itu, mari kita menyesalinya, kita mengakui salah dan dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berbahagia karena selalu ada waktu, ada kesempatan untuk mengakui salah dan dosa kami. Dan itu menjadi bukti bahwa betapa tangan Tuhan itu siap meraih dan merangkul kami yang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh mengakui salah dan dosa kami. Karena kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah dari Allah yang diambil dari kitab Yeremia, pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia kejam, ku berteluh serta bertanya, oh mengapa salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya aku tak pernah. Dan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Silakan duduk. Jemaat yang saya kasih, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Di tahun baru ini Tuhan, selalu ada persoalan, tantangan, bahkan beban-beban baru. Bisa jadi juga kekhawatiran, ketakutan baru. Oleh sebab itu kami membutuhkan sabda-Mu. Bukan sekedar menghibur kami, tetapi menolong kami untuk sanggup menjalani bahkan melewati tahun 2022 ini bersama dengan Dikau. Kami percaya bahwa Roh Kudus berkarya senantiasa lewat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mempengaruhi, mengubah dan memperbaharui cara hidup kami. Dan cara hidup kami yang baru itulah yang menjadi lembaran baru bagi kami menjalani tahun baru. Kuat kuasa-Mu kami nantikan, dan kami berserah seutuhnya, sepenuhnya kepadamu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita akan membaca kisah bacaan yang menurut saya sangat terkenal. Yakni Injil Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. 31 sampai dengan 40, Matius 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat tahun baru, saudara. Ya. Baik yang khususnya mereka yang di rumah. Jadi kita kebaktiannya online. Tahun baru, dan pertanyaannya apa yang baru? Oh, ada banyak, Pak. Oh ya, banyak yang akan ada banyak. Nah, karena itu lalu GKI juga ikut-ikutan, jadi supaya kelihatan tahun baru, maka temanya pun lembaran baru. Ternyata saudara, lembaran baru itu bacaannya tidaklah sangat baru. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40 itu bacaan yang sangat terkenal. Saya sengaja menghentikan sampai dengan 40, bukan 46. Kalau kita baca keseluruhannya sampai 46. Saya membaca yang positif. Ya, yang kau melakukan untuk aku, karena selanjutnya itu yang sebelah kiri. Ya, karena apa? Kamu tidak mengunjungi aku, tidak memberi makan dan sebagainya, tidak, maka kamu juga tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, saya mau memperlihatkan dulu begini. Matius 25, kalau saudara cermat baca, ayat 1 sampai dengan 13 itu berkisah tentang dara yang bijaksana, gadis yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Dan dia ingin menekankan bahwa persoalan kerajaan Allah itu harus disambut dengan kewaspadaan, dengan kesiapsiagaan. Orang harus siap. Karena apa? Mempelai datang. Lalu berikutnya, saudara, kalau kita baca, itu perumpamaan tentang talenta. Talenta itu katakanlah itu sebuah pemberian. Dan yang mau ditekankan berapapun yang diberikan harus dikerjakan. Tidak bisa disimpan, dipendam, lalu kita akan berkata, enggak, terlalu sedikit. Enggak ada urusan. Kalau tuan, nah ini di sini pakai kata tuan. Tuannya datang, lalu mulai hitung-hitungan. Jadi kerajaan Allah itu seperti itu, bahwa ternyata orang harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, kemudian bacaan kita ini menarik karena suasananya, saudara, nuansa suasana yang dibangun adalah suasana eskatologi. Kenapa? Ada malaikat, bangsa-bangsa dikumpulkan, lalu mulai dipisahkan kanan dan kiri. Dan lihat saudara, raja. Anak manusia itu kemudian disebut raja. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara tentang orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati atau yang kemudian juga disebut sebagai orang-orang benar. Itu mengingatkan kita pada khotbah Yesus di bukit Hoi Makarioi. Berbahagialah kamu. Kenapa? Karena kamu diberkati. Nah, saudara-saudara, yang menarik bagi saya adalah bahwa
Ketika raja itu berbicara dengan mereka, yang menjadi ukuran itu bukan hal yang spektakuler. Ya toh? Makan, minum, sandang, ya toh, enggak pakai baju, sakit, di penjara, jadi orang asing. Ini hal yang sesehari, sederhana sesehari. Ketika kamu memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi aku, memberi tumpangan, kamu melakukan untuk aku. Kata yang paling hina itu kalau diterjemahkan bisa yang paling sedikit, pokoknya kelasnya kelas paling lah, paling sedikit, paling kurang, paling insignifikan, yang paling tidak berarti. Jadi seringkali hal-hal yang sederhana sehari itu tidak kita lihat. Maka dia menjadi yang tidak berarti. Kita singkirkan, kita nggak peduli. Tapi ketika suasana eskatologi itu, justru raja itu memperhitungkan apa yang kamu lakukan sederhana. Sesehari kamu melakukannya untuk aku. Ini luar biasa. Dan kalau ini dipakai menjadi lembaran baru, bagi saya itu ingin mengagetkan kita. Kenapa kaget? Tahun baru, tahun 2022, bukankah akan ada banyak orang bicara hal-hal yang luar biasa? Satu, 5G. Betul ya? Orang bicara 5G. Orang bicara apa lagi? Bicara tentang metaverse. Metaverse. Big data. Betul ya? Big data. Semua. Sekarang aja saya kalau ngomong peduli lindungi itu kan, bayangin kalau masuk itu masuk dalam yang namanya big data. Orang bicara tentang yang luar biasa, mobil listrik, energi terbarukan. Bahkan ada orang bilang kita sudah mulai bangun hotel di planet sanalah. Spektakuler. Ada yang mengatakan dengan pakai kata disruption. Disruption itu kan sebenarnya kacau, saudara. Sekalipun baru kacau. Ada orang yang memakai istilah ledakan. Ada 10 ledakan. Jadi hebat-hebat sekali karena diomongkan ada akan kehilangan kerja tetapi ada pekerjaan baru akan, luar biasa baru. Di tengah yang spektakuler itu, lembaran baru yang ditawarkan tidak sama sekali baru. Tetapi justru itu menghentak kita. Kenapa? Karena selama ini kita abaikan. Kita mengejar apa yang mega, apa yang meta, apa yang wow. Yang sesehari sederhana di depan mata kita tidak lihat. Justru itu indahnya. Di tahun baru ini, lembaran baru yang ditawarkan adalah apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Yang paling hina itu yang kayak apa? Ya itu sehari ada di sekitarmu, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum, yang tidak punya pakaian, yang sakit, yang orang asing, yang teraniaya, yang diperlakukan tidak adil. Bukankah itu ada di sekitarmu? Kalau kamu melakukan untuk mereka, kamu melakukannya untuk aku. Eman saudara, kalau tahun baru yang serba wah ini, kemudian kita kehilangan hal-hal sesehari sederhana dalam hidup kita. Apa artinya sih? Kita bisa begitu? Tapi
yang di depan mata kita hilang. Bersyukurlah bahwa GKI menawarkan lembaran baru itu adalah melakukan kepedulian baru bagi mereka yang kalah, bagi mereka yang tersingkir, bagi mereka yang tidak berarti, bagi mereka yang rentan, bagi mereka yang sangat rapuh dalam hidup ini. Dan itu membuat kita lalu akan mengatakan, kami akan menjalani tahun baru ini bersama Engkau. Cara yang kami lakukan adalah melakukan apa saja pada yang paling hina, karena kami tahu disitulah kami melakukan untuk Engkau, ya Yesus. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Ternyata Yesus menjawab, udah enggak usah definisi saya ini Tuhan atau Allah. Kalau kamu mau tahu siapakah Yesus, saudaramu yang paling hina. Ketika kamu melakukan itu, kamu melakukannya untuk aku. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menghaturkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami ingin bahwa kehebatan tahun baru ini seringkali senantiasa didampingi oleh kehebatan kami memperlakukan mereka yang rapuh, mereka yang rentan, mereka yang tersingkir, mereka yang teraniaya, mereka yang terbuang, mereka yang terhina. Karena dalam diri mereka kami menjumpai Engkau. Bahkan kepedulian kami membuktikan bahwa Engkau sungguh mengajak kami untuk melakukan karya-karya-Mu. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa ilmu pengetahuan teknologi akan semakin dahsyat, makin hebat. Tolonglah kami supaya kami tidak tergiur, kami tidak gandrung dengan mereka sehingga kami melupakan hal-hal kecil, sederhana sehari kami. Apa artinya kami bisa mengerjakan hal-hal besar kalau kami kehilangan hal-hal kecil yang merusak kehidupan ini? Sungguh Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja, supaya gereja tidak cuma bicara teknologi, tidak cuma bicara bahwa gereja menjadi hebat, virtual dan macam-macam. Tapi kami ingin menjadi gereja yang menyapa, gereja yang menyentuh orang-orang di sekitarnya, gereja yang bermakna guna, gereja yang membangun kehidupan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat warga negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga terus berkarya
pada teman-teman kami yang sakit, yang menderita, yang bergulat terus-menerus dengan penderitaan sakit penyakit mereka. Tuhan mendampingi, Tuhan berkarya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan mereka melalui keluarga. Biarlah keluarga juga menjadi orang-orang yang kuat, yang mengobati dan menyembuhkan mereka. Kunjungan kami pun biarlah menjadi kunjungan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bapa yang di surga, kami juga percaya di tahun yang baru ini biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami supaya vaksinasi dijalankan dengan sebenar-benarnya, terlebih lagi vaksinasi untuk anak-anak. Vaksinasi itu menjadi penting di dalam kerangka kami menghadapi endemi COVID-19 ini. Tolonglah kami juga sebagai warga negara, sebagai rakyat, untuk benar-benar mengatur diri kami dengan protokol kesehatan. Tanpa harus diancam, tanpa harus ditakut-takuti, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa protokol kesehatan menjadi penting. Hidup disiplin, hidup bersih, hidup sehat menjadi amat penting. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong gereja-gerejamu di mana saja. Para aktivis, khususnya mereka yang melayankan kebaktian lewat memandu pujian, pemain musik, multimedia, Satgas COVID, mereka yang mengatur keberlangsungan kebaktian dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan mereka. Tuhan dampingilah mereka. Kami yakin bahwa lembaran baru juga Tuhan berikan kepada mereka dalam karya-karya mereka. Kepedulian mereka pada hal sederhana sesehari di gereja juga menjadi kepekaan yang luar biasa, yang mereka bisa teruskan dan sebarkan untuk banyak orang. Kami mempercayakan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami supaya di tahun yang baru ini kami senantiasa menjadikan rumah kami adalah tempat tinggal di mana kami dibina, dibangun, kami mengalami kebersalingan, kami memperjuangkan kasih sayang-Mu, kami memperjuangkan pengertian, pengampunan, dan bahkan pertolongan-Mu. Bapa yang di surga, kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Mojokerto mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Emeritus Simon Filantropa. Kiranya Tuhan selalu memberkati karya pelayanan Pak Simon dan juga keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita.
Marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan kita dilandasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hambanya yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan dengan beberapa cara. Jemaat bisa transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Atau bisa melalui scan kode QRIS pada menu pembayaran online yang saudara miliki seperti OVO, GoPay, Link Aja, Isaku, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita menyiapkan serta memberi persembahan kita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk rezeki yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam setahun yang telah berlalu. Saat ini kami tengah bersama. Kami akan memulai tahun baru ini dengan penuh harapan dan kami mohon Engkau selalu menyertai setiap langkah kami, menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengungkapkan rasa syukur kami dengan kami boleh memberikan persembahan kami saat ini Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah, layakkanlah persembahan ini Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan sukacita di jemaat-Mu di tempat ini. Terlebih kami mohon ampun Tuhan, jika persembahan kami yang berikan untuk Engkau kurang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita jalani lembaran baru di tahun baru ini dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita tetap menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari jalan dan sesat. Aman, aman, bersandar
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan garamilah dunia dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.